Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Sari dari kelompok 6 akan sedikit mereview dari makalah kelompok 8 tentang instrumen pengawasan syariah di Indonesia. Dalam lingkup internasional, legal standar lembaga keuangan syariah diatur oleh organisasi-organisasi. Yang pertama ada Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, didirikan pada tahun 1991 di Bahrain. Tujuan pendirian organisasi ini untuk mengembangkan, menyebarluaskan, menginterpretasikan, dan mereview standar akuntansi lembaga keuangan Islam dan standar syariah yang berhubungan dengan keuangan dan perbankan syariah. Beranggotakan 151 lembaga keuangan Islam dari berbagai negara dan telah memiliki 25 standar akuntansi, 5 standar auditing, 6 standar governance, 2 kode etik, dan 30 standar syariah. Selanjutnya ada Islamic Financial Service Board, didirikan di Kuala Lumpur pada tahun 2002, bertujuan merumuskan infrastruktur keuangan Islam dan instrumen kebijakan keuangan Islam, di mana OJK termasuk anggota penuh IFSB, sehingga aturan OJK juga mengacu pada standar IFSB. Yang ketiga ada The International Islamic Fiqh Academy of the Organization of the Islamic Conference, yang berbasis di Jeddah, Arab Saudi, didirikan oleh Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Dalam lingkup nasional terdapat PSAK Syariah, terdapat PBI atau Peraturan Bank Indonesia, dan SE Surat Edaran Bank Indonesia mengenai pengawasan perbankan syariah. Kinerja DPS pada BMT diatur melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM. Pada aturan tersebut, DPS menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional. Opini pengawasan terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian adalah pendapat yang diberikan ketika audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing atau SPIP. Auditor tidak menemukan kesalahan material secara keseluruhan, laporan keuangan, atau tidak ada penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kedua adalah opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf jelas. Dan yang ketiga ada opini wajar dengan pengecualian, yaitu pendapat untuk laporan keuangan yang wajar secara material, namun terdapat suatu penyimpangan atau kurang lengkap pada pos tertentu sehingga harus dikecualikan. Yang keempat adalah opini tidak wajar, adalah pendapat untuk laporan secara keseluruhan ketika auditor harus memberi tambahan paragraf untuk menjelaskan ketidakwajaran atas laporan keuangan disertai dengan dampak dan akibat ketidakwajaran tersebut pada laporan auditnya. Yang kelima ada opini tidak memberikan pendapat, adalah pendapat yang diberikan ketika ruang lingkup pemeriksaan yang dibatasi sehingga auditor tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang diterapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Opini-opini tersebut diberikan pada kondisi-kondisi tertentu untuk menyatakan kewajaran dari hasil audit yang dilakukannya. Sekian dari review saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.